Hai G-Friends, ketemu lagi dengan kita OTGJ Channel. Dan kali ini kita dapat kesempatan untuk nge-review Hyundai Tucson, atau kalau bahasa kerennya tuh Hyundai Tucson. Oke, OG Friends. Nah, tadi gue udah kasih opening ya, bahwa kita mau nyobain atau ngerasain Hyundai Tucson atau Hyundai Tucson. Nah, tadi kan gue bilang kita ada something special. Kenapa? Yang punya ternyata cewek. Ini, coba disapa dulu nih OG Friends. Halo OG Friends, aku Rara. Aku yang punya mobil ini, Hyundai Tucson. Thank you nih. Sama-sama Mas. Udah boleh nge-review mobilnya Mbak Rara gitu ya. Nah, kan setahu gue ya, mungkin orang-orang bilang gue tuh seksis atau gimana, cuman umumnya kalau cewek setahu gue tuh biasanya pakainya mobil-mobil yang agak-agak city car kecil ataupun MPV. Nah, ini ya sorry, SUV itu biasanya mainannya cowok gitu ya. Nah, ini kenapa sih Mbak Rara pilih pakai SUV gitu loh? Karena emang dari dulu tuh senangnya mobil SUV yang gede, Jeep yang kayak gitu. Nah, kalau Jeep kan kayaknya buat umur aku sekarang masih terlalu gede ya kalau pakai Jeep yang gede banget gitu. Jadi akhirnya milihnya SUV. Akhirnya SUV yang Korea-Koreaan ini ya? Ya, yang Koreaan. Doyan K-pop berarti ya? Enggak juga. juga. Cuman karena dari review-reviewnya sebelum beli kayaknya kalau mobil Jepang lebih murah sih katanya kalau buat perawatannya. Oh, okay. Katanya sih gitu. Oke, Jepang Koreaan lah ya. Iya. Oke. Terus waktu pas lagi ini tangan pertama atau keberapa nih? Ini tangan kedua. Tangan kedua. Oke. Ngangkatnya tahun berapa waktu itu? Belinya? 2021 bulan Februari. Sekarang 2023, berarti ya sekitar hampir 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih dikit lah. Oke. Ini berhubung udah agak-agak mulai panas gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrolinnya lebih detail pas lagi nyobain dalamnya, boleh ya? Siap, boleh. Oke. Nah gitu OG Friends. Kita mau coba nanti di bagian ngerasain bagian dalamnya seperti apa nyamannya mobil ini yang sudah sekitar 2 tahun lebih dimiliki selama Mbak Rara. Oke ya, jangan kemana-mana ya. Yuk. Oke OG Friends, kita udah sekarang lagi di dalamnya Hyundai Tucson tahun 2012. Yang punya adalah Mbak Rara. Halo. Mbak Rara ini yang mau di Mandalika nahan hujan itu ya? Beda oh, ya. beda. Oh, bukan. Beda orang. Ini Mbak Rara yang punya SUV. Tadi kita udah dijelasin alasannya pilih ini karena memang udah dari keluarganya tuh penggemar SUV ya. Gitu. Jadi nah, tadi kan kita udah tahu alasannya nih Mbak Rara. Terus yang berikutnya kita pengen tahu nih dari Susu. Call me seksis lah, tapi biasanya kan cewek-cewek sukanya yang kecil-kecil, compact. Kalau Mbak Rara suka SUV. Bener. Nah, untuk ngerawat si SUV ini gimana nih Mbak? Kalau aku ini sejujurnya ya, sebenarnya kalau ke bengkel yang kayak buat servis gede gitu, bukan aku sih, gitu. Ada orang rumah biasanya yang bawa. Tapi kalau kayak ganti oli misalnya, atau kayak ngecek rem dan bla-bla, biasanya aku langsung ke itu servisnya Hyundai biasanya sih. Di bengkel resmi. Bengkel resmi ya. Karena kan cewek ya, maksudnya aku nggak terlalu ngerti juga gitu loh. Kalau di sananya kan dia langsung dijelasin biasanya, ini yang harus diganti ini gitu. Jadi tinggal terima beres lah. Cewek sih ya gitu. Iya, benar. Harus gitu ya. Daripada mending ini aja masukin langsung. Masa dia nongkrong di bengkel kan enggak. Benar. Jadi lebih kalau untuk ngebawanya nih. Emang dari dulu kan udah pakai SUV. Iya. Jadi udah familiar banget ya sama mobil yang gede ya. Mobil yang gede gitu. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Malah biasanya kalau lagi main sama temen gitu, bawa mobil kecil agak kagok. Biasanya teman-teman kayak jauh amat lu ngambilnya gitu kalau mau belok. Ya kebiasaan sorry gitu. Kayak kalau Brio kan agak kecil terus agak lebih pendek kan. Jadi kayak
jauh banget lu ngambilnya gitu. Kebiasaan mobil gede. Oke, nah terus kesan-kesan lu punya ini nih, punya si Tucson. Ya nih. Namanya si gendut mas. Oh si gendut, oke kita Gue namanya panggilnya sih, gendut. soalnya dia gede. Lu jangan ini dong. Kan Soalnya gue juga gede, mas gue tebel jadi nggak apa-apa. Elah. Oke. Oke, jadi kesan-kesan Rara nih, gue panggil Rara aja ya. Kesan Rara bawa si gendut ini nih gimana, kan udah 2 tahun itu? Iya 2 tahun lebih dikit. Gimana tuh kesan-kesannya? Dia nggak rewel sih mas, sejujurnya. Oh iya? Apa ya, kayak misalnya juga ada yang harus diganti gitu ya, tapi kayak misalnya gimana jelasinnya, jadi kayak ampere ya, dinamo ampere misalnya gitu harus diganti, kan biasanya ada sign-nya gitu ya hidup kan. Saya aku lagi nggak punya waktu nih gitu, jadi kayak masih agak spare waktu seminggu juga dia masih bisa enak dibawa gitu. Dulu tuh sempet bawa mobil, adalah mobil gitu yang begitu kalau udah ada sign-nya gitu, kalau dia langsung nggak dibenerin rewel, kadang mati, nggak bisa di starter gitu. Kalau ini dia kuat. Istilahnya aku bilangnya sih. Apa gara-gara apa semua Hyundai kayak gini, tahu nggak? Apa hanya ini aja gitu? Hanya ini, karena kebetulan baru pakai Hyundai, baru pakai ini doang. Oh, iya. So enak itu, karena cewek kan, nggak terlalu ngerti gitu, dan kalau nge-google juga istilah-istilahnya masih agak nggak terlalu ngeh gitu. Jadi enak sih ngerawatnya, gampang, nggak rewel deh. Oke. Kalau dari sisi dalam nih, fitur-fiturnya yang lo tahu apa nih? Bisa dijelasin ke kita. Enaknya itu dia ada kameranya sih. Tapi itu kamera parkir. Oh, okay. Kayak parkir cam gitu. Terus nah kalau yang mobil aku ini bisa kita ada ini apa ya? Antena. Jadi kalau misalnya nah ini tuh pernah dibawa lintas Jawa mas sebenarnya. Dulu dulu ke Jogja, enggak sama keluarga. Oh, sama keluarga. Jadi itu dipakai itu loh yang HT gitu loh. Halo gitu. Lalu sih, jadi kalau sesama gitu. Jadi kalau sesama yang jauh gitu, kalau sama pejalan jauh gitu lintas Sumatera, Sumatera Jawa gitu, dia ada HT-nya gitu mas, jadi langsung connect. Connect. Jadi saya nanya di kilometer berapa, gimana nih jalannya gitu. Karena ada sih ini antenanya di atas itu, ini, antena gitu. Terus apa lagi kayak mobil pada umumnya aja sih enak, AC-nya dingin. Apalagi? Itu aja sih. Terus kalau ini nih udah ada ini ya, power outlet ya. Power outlet udah ada langsung. Terus ini masih model yang pakai Cucuk. Lighter Iya, atau bukan yang dibuka gitu. Dia pakai lighter gitu. Lighter ya. Jadi nggak langsung built in itu, tapi ada juga sih nih USB gitu ya. Ada, jadi kalau aku sih tapi biasanya connect-nya langsung ke Bluetooth. Jadi jarang pakai USB. Oke. Terus kalau sorry nih gue mulai ngomongin soal apa namanya interiornya ya. Oke. Ini gue jawabnya setahu gue. Siap. Ini kan dari sudut pandang kita sebagai orang awam nih. Jadi kalau ngelihatnya di sini mayoritas plastik. Gitu. Iya. Terus ada speaker di sebelah sini nih, sebelah kiri di sisi pintu, dan ada juga power window-nya. Ada apa namanya di handle-nya ini juga nggak terlalu dalam ya untuk megangnya. Terus ada kompartemen yang di pintu nih buat naruh handphone dan lain-lain masih ada. Yes. Di sini juga kompartemennya juga lumayan luas nih. Di tengah ada buat handphone, kebetulan ada handphonenya, dan ada juga gelasnya, ada cup holder. Terus juga ada armrest yang bisa jadi kompartemen juga ya? Iya. Nah kalau dibuka banyak tuh barang cewek, ada parfum, ada ikat rambut, semua ada nih. Ini Mas mau butuh apa? Ada dalam. SUV tapi buat masa Indomaret. Jadi ada aja semua. Ini berasa banget nih SUV-nya SUV cewek. Cewek ya. Isinya tetep. Nih barang-barang sentuhan cewek itu tetap nggak hilang mas. Oke. Ini ada makeup juga. Lo mau di makeup nggak? Ada. Kacamata hitam spare chest ada. Waduh. Mau kalau trik bisa. Alright. Yang penting berarti mobilnya dipakai. Dipakai bener. Daily, beneran gitu. Ini mobil daily. Terus ini juga armrestnya udah dibalut kulit gitu ya. Yes. Enak sih ini. Iya. Terus dashboardnya ini two tone, ada yang agak lebih gelap sama yang ada lebih terang, warnanya walaupun sama-sama coklat. Cuman belum ada lapisan apa-apa, jadi masih masih plastik gitu. Terus untuk ininya kompartemen yang sini kita Ya, juga banyak juga. Oke, itu ini ada barang-barang ini ya mas. barang-barang Lanyard liputan banyak tuh di situ. Oke.
berhubung Mbak Rara ini juga seorang host juga ya. Oke, jadi ini kita tutup, masih juga harus ditutup gitu. Iya. Jadi belum soft touch, untuk closingnya. Terus mungkin dari teman-teman di belakang nih, pada bos-bos nih duduknya nih. lihat nih. Lightroom lega soalnya. Kapan lagi disupirin Mbak Rara yang Iya. bisa nahan hujan. Bener. Kalau Mumpung. gua ya dari belakang kakinya lega banget. Lightroom lega. Lightroom lega banget. Terus gue suka nih sama si ininya. Belakangnya Dia dikasihin plastik supaya kalau orang kakinya naik biasanya biar nggak kotor, Betul. nggak ngerusak kulit dari si joknya ini. Terus yang lainnya di sini armrest ada. Terus ada dua. Ada cup holdernya juga dua, di pintu ada. Di pintu sih ada yang ada yang empuk-empuk masih Apa tuh yang empuk-empuk? buat armrest di pintu. Empuk ya. Empuk tapi ya Mas. Empuk. Siap. Terus ya door trimnya standar plastik. Tapi menarik, door trimnya itu dari depan warnanya coklat ya. Oh iya. Brown. Maksudnya jarang kan yang kayak gini kan. Biasanya rata-rata hitam gitu. Ini dark brown tuh sampai bawah. Kesan eksklusifnya ada gitu ya. Iya. Elegannya. Terus. Terus ini kan Back juga pocket. back pocketnya juga enak nih kan dari Jaring-jaring ya. jaring ya. Jadi kalau rusak masih bisa diganti. Kalau mobil-mobil yang lain kan dari ininya Kain ya. kainnya langsung kan, kalau lo rusak ya udah Sebenarnya jarang rusak, cuman kendor jadi jelek. Kalau ini kan Jelek, lo bisa nyopotin ini doang nih. Betul. Ganti aftermarketnya banyak gitu yang jual. si tahu. Kayaknya Mungkin. Banyak. Dari grip ada. handle grip ada lampunya nggak nyala nih. Ya. Dia mut-mutan. Oh gitu. Kalau dia mut nyala aja. Betul. Mungkin kalau lagi suasananya lagi redup gitu ya, nyala sendiri kali. Ini kelasnya HRV ya? Iya, kalau nggak salah Lawannya sih, HRV. kata si bengkelnya sih gitu. Joknya juga enak. Joknya enak, kulit. Iya. Dan ininya lebar nih, penampaknya lebar. Ya, Bisa- paha tersangga dengan baik. Ya buat gue yang tinggi 165 cukup enak di belakang. Gimana dengan Bapak Erik? Silakan. Sama sih, kurang lebih sama. Paling ini dia ada door pocket juga ada ya. Cukup besar, mungkin muat 2 atau 3 air mineral ya. Di belakang nggak ada AC yang ke belakang, semua ngandalin dari depan. Terus Satu lagi, kalau misalkan lu baru nyala nih mobil, lu terasa panas di belakang. ya Karena sini nggak ada AC karena kan? di belakangnya nggak ada, Biasanya jadi ngandalin ada. yang di Jadi depan. take a moment dulu baru AC-nya Iya. ke belakang. Nunggu momen. Kita Terus roasting tuh. terus apalagi itu di depan juga kayaknya ada buat kacamata ya Om ya, di atas tuh ya. Iya. Iya, Ini. tapi Yang tengah. Oh, yang tengah Yang sini. ini sih. Ya itu Oh, buat iya. kacamata ya. Itu di ras juga ada. Di ras juga ada ya? Ada. Oke. Itu 2012 loh. Oh. Ya, dan udah disc brake belakang. Oh ya, ini udah disc brake ya? Iya, 4 roda disc brake. Kalau ras belum ya? Ras belum. Sebentar, ada telepon dulu nih. Bentar. Ya, gitu. Terus belakang safety belt ada 2 titik di belakang. Sebenarnya di belakang nih ada bangkunya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Iya, 5 seater. 5 seater. Jadi belakang Berarti 5 seater. bener-bener buat barang-barang. Jadi memang head to headnya sama HRV, Yes. bukan sama Rush. Bukan sama Rush. Ya. Kalau mau lihat reviewnya Toyota Rush, kita ada di video yang di sini. Iya, Harus bisa, nonton bisa, juga, bisa. keren. Terus. Terus sementara sih udah ya. Ini ya udah sih. Ini lucu nih karpetnya. Iya, karena ada pakai bahan gitu loh. Bukan karet. Oh, Gitu, tapi bawa. kan ini kalau kotor repot nih urusannya nih. Ya tinggal dicuci sebenarnya. Cuci, Pak. Terus apa lagi ya? Udah sih. Kurang lebih sih Oh, itu ini sih. ada apa? Ada headrest untuk Headrest di tengah ya. tengah. Biasanya jarang yang ada headrestnya. Apalagi Bang? Kayaknya salah satu alasan aku milih ini tuh karena dalamnya enak sih belakangnya. Tempat Belakangnya duduknya. enak ya? Walaupun biasanya aku menjadi supir, tapi kalau lagi biasa rame jadi keluarga yang lain belakang aja. Itu enak, nyaman sih. Biasanya orang-orang bilang kayak enak banget mobil lu belakangnya gitu. Reviewnya sih gitu biasanya orang-orang. Nah, sekarang di bagian depan nih. Mm-mm. Nah,
selain tadi udah gue sebut ada speaker di pintu yang bentuknya juga lumayan nyeleneh ya. Tempat speakernya ada jadi satu juga sama si power window. Tapi yang gue bilang keren itu menurut gue yang awam ini adalah si dashboardnya. Kenapa tuh? Bentuknya itu kayak kacamata ya. Kacamata Gini ya. alien gitu, kayak mata alien gitu ya. Keren. Tuh. Bener sih. Biar nggak bikin bosen juga sih. Iya. Terus ini juga udah yang heads up displaynya ini yang apa namanya? Touchscreen ya? Belum, masih ada tombol-tombolan, tapi dia udah ada kamera mundur. Iya. Oke. Tapi correct me if I'm wrong sih Mas, tapi kayaknya sih itu ditambahin. Oh. Gitu. Oke, jadi kayaknya optional. ya. Jadi iya aku kayaknya masih agak belum tahu sih karena pas beli kan ini second hand, emang udah ada. Tapi kalau yang Hyundai yang Tucson lainnya aku nggak tahu ada apa enggak di itunya. Sorry. Videografer kita ketipu. Itu dia tujuannya. Tipu terus Itulah. mereka. Makanya ini bilang Mbak Rara ini ahlinya untuk memanipulasi nggak cuman cuaca tapi juga Jalan juga. videografer kita ketinggalan. Mundur akhirnya. Mundur dia akhirnya. Oke, kita lanjut. Ini disetir udah ada kontrol-kontrol untuk apa aja nih Mbak? Ada channel biasanya tuh kalau denger lagu di HP kan Bluetooth dia kalau di next langsung next song gitu. Terus volume mute sama menu sih, cuma menunya nggak banyak jadi kayak cuman ke Bluetooth atau ke FM doang. Tuh. I see. Oke, kayaknya sih dari semua yang tadi dibahas mengenai interior di depan juga joknya ini emang kulit dari sananya atau Iya. dikulitin lagi? Ini tuh kalau nggak salah kayak korban ya. Si Hyundai Tucson ini emang dia kulit sih. Aslinya udah dari standarnya. Seingat udah? aku sih gitu. Oke, bukan fabric ya jadi. Udah kulit terus juga ya nyaman sih. Dan lebih gampang dibersihin Mas Nyaman. kalau kulit tuh. Kalau ada tumpah tuh nggak ada kayak bercaknya gitu, nggak bekas. Kalau kain kan kadang berbekas harus di beberapa kali cleaning. Ini enggak sih. Soalnya cewek kadang kena bekas lipstik, kena bekas bedak. Jadi nggak berbekas. Nggak berbekas. Gampang Oke. dibersihin. Siap. Terus ini ada lampu juga. Ini udah ada kacanya. Tuh di driver bagian driver tuh juga ada vanity mirror yang di passenger juga apalagi ada vanity mirror. Cuman karena yang punya cewek ya. Jadi untuk bagian passenger tuh malah dipasangin tempat tisu. Nggak kepake tuh. Nggak kepake Tapi tuh. bisa Mas, tapi bisa digeser. Digeser bisa. Bisa. Ya? Oh iya. Soalnya biasanya kalau tisu di sini ngeganggu pemandangan gitu. Jadi kayak nggak suka deh ada Copot itu. aja gitu ya. Copot aja. Iya. Jadi kalau bisa clean kalau di depannya gitu. Jadi Mbak Rara nih Orang masih banyak yang naruh tisu di atas dashboard ya. Agak annoying kan Mas, bener kan? Iya. Bahkan ada boneka bulat-bulatan tuh. Yang kepalanya gini-gini. tapi itu ya subjektif lah. Beberapa orang suka kayak begitu, beberapa orang kayak Rara nih Senyamannya sukanya aja clean lah aja di kalau sini mau. supaya pandangan nyetirnya juga nggak keganggu. Lalu Apalagi soal bensin, Apa nih? Oh Nah. iya. boros nggak di mobil? Enggak. Nah, salah satu alasan aku beli ini juga enggak boros. Paling 2000 cc ya. Padahal 2000 cc. Dulu tuh awal beli itu kalau nggak salah di first hand-nya itu dia pakainya Pertalite. Nah, aku tapi ganti sih. Sekarang Pertamax. Mau ganti pertama. Udah dari awal beli terus langsung ganti ke Pertamax. Iya. So far dari selama Mbak Rara nih pakai ini kayaknya puas ya. Puas Ya. jujur. Dengan sorry dulu ngangkat 2021 di harga berapa tuh? beli. Oh iya beli. Sorry. 130 deh. 130 125 udah bisa dapat Hyundai Tucson tahun 2012. Second 130-an. Kalau sekarang mungkin tahu nggak harganya? Kayaknya lebih rendah. Hah? Kayaknya. Nggak tahu. Sotoy. Sorry. gitu. Oke. Tapi ya harganya kurang lebih segituan ya 130. Jadi Soalnya tuh dulu beli ini tuh Mas. Dulu tuh kan Hyundai itu gimana ya? Dulu tuh kan Hyundai itu belum yang terlalu naik banget gitu loh Mas. 2021 tuh. Aku tuh orangnya subjektif beli mobil yang yang nggak banyak orang make. Sebenarnya makanya milihnya Hyundai Tucson. Kalau Santa Fe kan masih beberapa. Iya. Nah, 4 bulan setelah aku beli ini, Hyundai itu mulai naik namanya karena Palisade keluar. Palisade keluar, Ioniq 1 keluar. Nah, mulai kan Hyundai naik, namanya naik, mulai
banyak juga sekarang yang pakai Hyundai Tucson ini. Dulu tuh jarang Mas. Jarang, apalagi cewek ya. Oh, Agak subjektif ya anaknya kayak apa nih mobil yang gak banyak orang pakai. I see. Tapi Gitu. kurang lebih puas lah naik Puas kayak banget. ya, Tucson ini 2012. Oke, nah nanti jadi gitu OG Friends. Jadi Mbak Rara ini sebagai cewek yang emang udah dari turun temurun satu keluarga tuh penggemar SUV, makanya dia pilih SUV juga untuk tunggangannya sehari-hari nih. Terus menurut penuturan beliau itu ini mobil juga ternyata irit walaupun 2000 cc gitu. Nggak boros-boros banget gitu. Nah, dan beliau ini beliau puas gitu pakai Hyundai Tucson 2012. Kayaknya untuk kita ngebahas dari sisi interior dan juga ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rara seperti ini udah, nanti kita bakal coba untuk ngebahas dari sisi luarnya juga ya, dan beberapa detail yang ada di Tucson 2012 ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke OG Friends, tadi kita udah nyobain bagian dalamnya dari Hyundai Tucson tahun 2012 sama yang punya si Mbak Rara. Nah sekarang gue mau ngebahas sedikit soal eksteriornya. Ini kan yang generasi yang tahun 2012 ya. Sebetulnya dia sharing platform sama si sisternya si Hyundai, Kia, yaitu Sportage. Kalau nggak salah sih ini sharing platform dengan itu. Nah cuman untuk di mobilnya si Mbak Rara ini dia udah dipasangin DRL. Sama di sebelah sini juga ada lampu aksesorisnya ya. Ini ditambahin sama, karena ini second hand, jadi sebelum di tangannya si Mbak Rara itu dia udah dipasangin lampu depan seperti ini di grillnya. Standarnya sih nggak ada kayak gini gitu. Terus untuk dari samping, karena ini bahasa desainnya Hyundai yang tahun 2012 itu masih seperti generasinya, yaitu dia agak sedikit meruncing, ada garis-garis yang juga sebetulnya nih kalau ini nyambung ke belakang. Terus dan dia sudah kalau untuk belakang rem itu udah pakai cakram. Nah ini bisa dibilang salah satu keunggulannya si Hyundai Tucson tahun 2012 ini, dia pakai cakram. Dan SUV kayak semacam Toyota Rush itu belum loh gitu. Jadi dia udah pakai cakram yang depan juga. Terus ini ada fog lamp-nya, ini ada sensor di depan. Oh sorry, ini buat ini ya, buat towing. Tapi dia sudah ada, kalau penuturannya si Mbak Rara tadi itu di bagian belakang itu udah ada kamera untuk mundur. Walaupun di sini juga sensor-sensornya juga ada 4 titik ya. Terus ini juga buat narik juga. Nah, dan bagian belakang pun juga dari sisi desain ini masih di generasi yang tahun 2012-an lah. Jadi masih belum pakai bahasa desainnya Hyundai yang sekarang gitu. Karena yang sekarang ini lebih agak kotak-kotakan dikit gitu. Ini masih yang agak meruncing. So far sih dari sisi eksterior seperti ini Hyundai Tucson 2012. Tadi kita udah nyobain, itu lumayan nyaman, bahkan tergolong nyaman ya untuk kelasnya. Dia tuh 5-seater. Oke, mungkin segitu dulu. Jangan kemana-mana, kita akan nanya-nanya sedikit sama si Mbak Rara lagi. Oke? Ikutin kita terus. Nah, Mbak Rara, tadi kita udah thank you banget dikasih nyobain ya. Naik Hyundai Tucson ya Mbak Rara tahun 2012, rasanya kayak apa? Nyaman ya. Enak ya Mas? Ya, bukan surprise sih, tapi untuk tahun segini dengan kondisi seperti ini nyaman gitu ya. Dan mungkin itu juga kepuasannya si Mbak Rara juga ya. Oke. Terus mungkin ada apa lagi pesan-pesan atau apa untuk OG Friends itu? Pesan-pesannya sih nggak perlu beli mobil baru yang maksudnya kalau budget yang kurang, nggak perlu maksain buat cari mobil yang terbaru, karena mobil-mobil lama yang tahun-tahun rendah tapi nggak rendah banget di bawah 2015 misalnya kayak gini itu juga enak kok. Gitu. Cuma pinter-pinter milih aja gitu ya. Mobil, karena kan itu buat jangka panjang kan, nggak yang setahun ganti. Jadi mobil-mobil tahun rendah juga enak kok. Alright, gitu. Thank you ya Mas. Gue udah thank you nih. Mau nge-review si gendut. Si gendut. Si gendut.
Ya segitu itu masih tergolong nyaman gitu, masih enak. Jadi seperti kata Mbak Rara tadi, ya kita punya budget misalnya di 150-an atau sampai 200, ini bisa jadi salah satu pilihan gitu. Walaupun dia usianya juga udah, si gendut ini udah nggak muda gitu, tapi masih nyaman, perawatan juga terjangkau gitu, dan bensinnya pun juga nggak terlalu boros gitu, masih oke lah gitu untuk mobil cc 2000 gitu. Oke, thank you banget nih Mbak Rara. Thank you Mas, thank you. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Mungkin semoga ada mobil lain nah, ya gue punya gitu. ya Mas. Jadi tungguin aja nih Oji Friends, Mbak Rara tuh punya ya SUV yang lainnya juga. Nanti kita dapat kesempatan untuk review juga. Jadi terus aja di Auto Gadget Channel, jangan lupa di like, komen, share juga, sama subscribe YouTube channel kita. Oh iya, jangan lupa follow Instagram kita di Auto Gadget Official, disambung sama yang di TikTok sama juga Auto Gadget Official. Gitu ya Mbak Rara ya. Thank you banget. Thank you Mas. Thank you. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye. Salut.